guys, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Trianggia Astuti. Saya dari Universitas Internasional Batam, Prodi Ilmu Hukum. MPM saya 195-1104. Oke, jadi di sini saya mau mereview hukum adat dalam perkembangan hukum nasional. Jadi di sini pertama saya akan menjelaskan apa itu hukum adat. Jadi hukum adat itu adalah hukum kebiasaan yang udah turun temurun dari nenek moyang, yang udah menjadi kebiasaan bagi di setiap daerah, seperti gotong royong itu sudah ada di setiap daerah seperti itu. Jadi hukum adat ini juga terdapat sanksi yang bisa dikenakan bagi yang melanggarnya. Terus peraturan hukum adat ini juga hukum yang berlaku bagi bumi putra atau pribumi. Jadi kebiasaan adat yang berhubungan dengan tradisi rakyat, kebudayaan tradisional seperti tari atau teater atau persembahan-persembahan lainnya yang dari dari daerah, maksud saya itu merupakan benar-benar ciri khas banget bagi setiap daerah. Terus perasaan keadilan yang hidup dalam hati masyarakatnya. Oke, seperti yang kita ketahui, hukum adat itu ada di setiap daerah, bukan hanya ada di satu daerah. Jadi hukum adat itu ada sebelum adanya Republik Indonesia atau kemerdekaan Indonesia itu. Jadi Republik itu sudah ada dari dulu-dulu, dari sebelum Indonesia merdeka, dari masa penjajahan itu hukum adat itu sudah ada. Oke, jadi selama ini kita banyak menggunakan hukum barat ketimbang hukum adat yang ada di Indonesia, apalagi ada yang ada di daerah kita tersendiri gitu. Kita malah banyak menggunakan hukum barat untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi karena itu kita kurang rasa kekerabatan yang ada di Indonesia itu sendiri. Padahal yang sesungguhnya terjadi itu, hukum adat itu terlebih dahulu ada dan mempunyai banyak-banyak bukti. Tapi juga pembangunan hukum nasional perlu adanya hukum adat. Perlu adanya keterlibatan hukum adat juga agar lebih bisa menjiwai, karena sekarang banyak banget yang menggunakan hukum barat. Hukum adat perlu hadir kemudian memberi rasa bahwa pembangunan hukum nasional perlu adanya keterlibatan hukum adat ini supaya lebih mengakar, supaya lebih mendalam, supaya lebih kokoh untuk sebuah hukum adat gitu, biar nggak terlibat dalam hukum-hukum barat. Jadi tuh sekarang hukum adat itu seperti tertinggal zaman gitu, karena kebanyakan orang berpikir kalau hukum barat itu lebih bisa menyelesaikan masalah. Padahal itu hanya sebuah permainan bisnis. Jadi kita melupakan yang namanya prinsip hukum seperti kekerabatan, kebersamaan, kekeluargaan, kesatuan. Padahal permasalahan yang seperti itu bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, tidak ditindak pidanakan, lebih nyamannya diselesaikan secara kekeluargaan. Hukum adat yang ada di Indonesia itu kan banyak tuh, seperti adat Minang, adat Melayu, adat Jawa, adat Bugis, dan sebenarnya itu tuh harus dikembangkan gitu loh, supaya kita tuh berpikir kalau hukum adat Indonesia ini lebih menarik, lebih banyak memperoleh suatu yang ingin kita ketahui gitu, supaya kita tuh nggak keterlibatan dalam hukum barat. Mungkin emang dasarnya hukum barat itu lebih modern, lebih mengikuti zaman. Kalau hukum adat itu kan memang dari turun temurun nenek moyang, kayak misalnya gotong royong, bersihkan daerah rumah itu bareng-bareng sama keluarga, kayak gitu yang sudah menjadi rutinitas setiap daerah gitu. Mungkin menurut anak muda zaman sekarang, untuk hal-hal seperti itu tuh udah hal yang ketinggalan zaman banget gitu, nggak nggak cocok untuk zaman-zaman milenialnya mereka. Padahal mereka tuh harus tahu gitu, karena hukum adat itu ada yang namanya kekeluargaan, kekerabatan, kebersamaan, kesatuan. Jadi kalau mereka ada suatu permasalahan yang bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, jadi mereka tidak harus
dibawa ke tindak pidana. Jadi mereka tidak harus saling bermusuhan, saling mengecokkan diri satu sama lain gitu. Kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi kebanyakan orang Indonesia itu juga merasa kalau mereka kayak, aku lebih enakan pakai hukum barat, lebih cepat kelar, padahal nyatanya itu tidak. Jadi tuh penyelesaian konflik kadang-kadang berdasarkan peraturan yang kadang tumbuh dari hukum barat atau beberapa hal lainnya yang justru tidak menyelesaikan masalah itu sendiri, melainkan memperbesarkan masalah itu. Karena apa? Terkadang kita meninggalkan hal-hal seperti musyawarah mufakat, hak-hak adat, hak-hak individu, hak-hak untuk bersuara yang seperti itu ditinggalkan gitu. Udah yang kayak ketinggalan zaman, udah tidak dipakai untuk melakukan musyawarah mufakat seperti itu. Konflik dan permasalahan itu tumbuh karena tidak ada akomodasi di dalam hukum yang diselesaikan secara hukum nasional gitu. Jadi karena yang seperti saya bilang tadi, kebanyakan hukum adat tidak ada kebanyakan hukum barat maksud saya, tidak ada hukum adatnya gitu. Jadi kurangnya akomodasi, jadi konflik-konflik permasalahannya itu lebih rumit gitu. Terus hukum adat itu tidak hanya ada di satu daerah gitu kan, seperti yang saya bilang tadi, ada di Bali, ada di Jakarta, ada di Jogja, ada di Bugis, ada di Tanah Melayu mungkin. Kebanyakan di setiap daerah itu ada hukum adatnya yang menjadi ciri khas. Dan seharusnya warisan budaya atau hukum adat itu layak diketahui, layak dipertontonkan, dan layak juga dipertunjukkan ke halayak luar kalau di setiap daerah itu punya hukum adat yang bisa ditunjukkan gitu, bisa dipertontonkan atau bisa membangunkan kontribusi hukum nasional gitu. Karena kita harus membanggakan hukum adat kita gitu, supaya orang lain tuh tahu kayak, oh hukum adat di daerah ini kayak gini nih, menarik untuk diulik, untuk dicari tahu, layaknya kayak sebuah tontonan masyarakat yang bisa menjadikan sebuah pelajaran, yang bisa diambil pelajarannya, terus juga yang bisa dikembangkan gitu di negara-negara lain dengan mengatasnamakan daerah itu sendiri. Dan yang harus kita ketahui, hukum adat itu berada di seluruh Indonesia, itu memiliki hukum adat beraneka macam adat yang setiap daerah itu memilikinya gitu. Itu menjadi ciri khas setiap daerah itu, karena memiliki hukum adat yang sangat unik, sangat menarik untuk para ilmuwan atau para pakar hukum adat untuk mengetahui hukum adat di negara tersebut. Jadi sebelum aku mengakhiri video ini, aku mau sedikit nyeritain hukum adat yang ada di daerah aku, Melayu. Jadi hukum adatnya itu kayak gini. Setiap ada tamu yang datang atau acara seperti penyambutan tamu, gubernur atau apa segala macamnya. Jadi kita itu biasanya ada persembahan seperti tari persembahan. Terus kita bawa tepak siri yang isinya kadang ada siri, kapur, gambir, yang itu biasanya disediain buat para tamu yang ada di situ, supaya tamunya itu makan siri itu. Jadi itu hukum adat yang ada di daerah aku. Jadi teruntuk generasi masa sekarang, pelajari lebih dalam tentang hukum adat, karena hukum adat itu banyak banget yang menarik, yang bisa diulik untuk para pencinta tentang adat. Itu lebih keren ketimbang hukum barat kalau menurut aku. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, kesalahan pengucapan, atau kesalahan dalam setiap perkataan saya, tolong dimaafkan. Dan juga boleh di like, comment, and subscribe. Bye, see you in my next video.